Pada perkuliahan pertama dari perekonomian Indonesia kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi. Di sistem ekonomi ini mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Juga bisa diartikan bahwa suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Kemudian sistem ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu organisasi yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, yang dimaksud dengan perangkat atau seperangkat kelembagaan tadi yaitu lembaga ekonomi, baik yang bersifat formal atau informal. Kemudian cara kerja dan normanya, ya, serta peraturan atau perundang-undangan atau hukum di situ, ya. Jadi pengertian dari sistem ekonomi yaitu bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan what atau apa barang ini, dan jasa yang dihasilkan what barangnya atau what jasanya, kemudian bagaimana atau how cara menghasilkannya, kemudian for whom untuk siapa barang tersebut dibuat atau maksudnya konsumennya deh kemana menjual, ya. Kemudian ada pengertian lain lagi dari sistem ekonomi yaitu suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Yang namanya aktivitas ekonomi itu memproduksi, ya, konsumsi, ya kan, memakai, mendistribusikan itu termasuk aktivitas ekonomi, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dalam sistem ekonomi itu ada elemen-elemen. Nah, dalam elemen-elemen itu ada unit-unit. Jadi yang namanya unit-unit ekonomi itu misalnya rumah tangga, perusahaan, serikat pekerja atau serikat buruh, instansi pemerintah serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, itu adalah unit-unitnya. Kemudian ada yang namanya pelaku ekonomi, ya. Pelaku ekonomi itu bisa konsumen, ya, bisa produsennya, bisa pekerjanya, bisa investornya, bisa pejabat yang terkait. Nah, ya. Kemudian lagi dalam elemen itu ada lingkungan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, SDA, SDM, sumber daya kapital, permodalan, kemudian sumber daya teknologi, ya, teknologinya. Tuh, ya. Sistem ekonomi. Tujuan dari sistem ekonomi ini ada 4 tugas pokok dari tujuan sistem ekonomi ini. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau VNBP-nya, ya, untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi, ya. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat sebagai upah, sebagai gaji atau salary, sebagai keuntungan perusahaan, ya, kemudian sebagai bunga dan sebagai sewa. Kemudian yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Nah, selanjutnya ada beberapa sistem ekonomi. Ada sistem kapitalis, ada sistem sosialis, ada sistem campuran atau mix system. Nah, jadi berbicara ekonomi tentu saja kita tidak bisa terlepas dari tokoh-tokoh ekonomi, ya. Di antaranya Adam Smith. Adam Smith ini mengidentifikasi ada 3 unsur dalam ekonomi. Yang pertama, freedom, yaitu kebebasan, hak untuk memproduksi bebas, ya kan, hak untuk memperdagangkan atau berjual. Kemudian tenaga kerja memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, ya.
dan kapital pemodal. Kemudian unsur yang kedua itu self interest, yaitu kepentingan diri. Hak seseorang melakukan usahanya itu secara pribadi, secara mandiri atau sendiri untuk membantu kepentingan orang lain. Kemudian unsur yang ketiga yaitu competition, adanya persaingan. Jadi hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan atau barang atau jasa. Di sini pemerintah kada boleh mencampuri lalu menjadikan mau supaya seseorang ini menjadi monopoli. Dan apabila dia memiliki hak monopoli, tentu saja untung ini aja boleh produksi yang lain kan boleh sekehendaknya mengatur harga ya kalau sebab di lain kan berjual ini aja boleh produksi. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi ya, kita kembali sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Ini adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dengan ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis atau liberal ini, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Kemudian perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Jadi sederhananya yang namanya sistem ekonomi kapitalis atau liberal ini diserahkan bebas. Jadi di sini bebas kuat-kuatan, jadi siapa yang bisa modal besar bisa memakan modal yang kecil. Gampang lah orang nang kada berduit ya lah berpikir besok makan apa, nang orang nang berduit pelong modal ganda lah dia berpikir besok siapa ada kita makan mulang. Tuh ya, jadi itu sistem kapitalis tadi. Jadi di sini campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, the invisible hand. Jadi biarkan aja ke mekanisme pasar. Mekanisme pasar siapa memiliki modal ganal itu akan menjajah ke pemilik modal kecil. Jadi motif yang menggerakkan perekonomian ini tentu saja profitable, mencari keuntungan. Jadi manusia di sini dipandang sebagai makhluk homo economics, ya, makhluk homo economics yang selalu mengejar kepentingan, keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi paham individualisme didasarkan pada materialisme. Nah, jadi orang yang materialis itu pasti berpikirnya individu gasaninya. Artinya amun bahasa sederhananya itu aku dapat apa, aku nang kaya apa, jadi aku muncul ya. Tadi disebut hedonisme ya, itu sama tuh individualisme tadi. Nah, itu jadi kapitalis lah. Memang sistem ekonomi kapitalis ini ada juga kebaikan-kebaikannya. Dalam hal ini yang pertama lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang. Kemudian kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik untuk dirinya. Kemudian pengawasan politik dan sosial minimal, sangat minim. Pemerintah campur tangannya hampir ditiadakan karena tenaga, waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kemudian pola produksi atau aset dikuasai individu sehingga bisa melahirkan individualisme, masyarakat kapitalis. Nah itu dong kelebihannya. Kemudian kelemahannya dari sistem kapitalis ini tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Artinya nang mau bisi modal gandalnya kau menguasai bahan baku itu kali seberataan. Kadang kau lagi orang memproduksi. Nah itu. Kemudian sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalistik, tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis lah. Nah kemudian
Sistem ekonomi sosialis bisa juga disebut dengan sistem ekonomi komando. Ini adalah sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Ciri-cirinya masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Jadi tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Kemudian pemerintah jadi bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Kelebihannya dari sistem sosialis ini, alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Kemudian pola produksi aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme atau semangat masyarakat sosialis atau kebersamaan. Kemudian kelebihannya lagi yang ketiga, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah dan memudahkan pengawasan. Karena pemerintah yang mengendalikan, jadi pengawasan nyaman. Amun jalan tuh satu pintu, kebijakan satu pintu. Kemudian yang keempat, kelebihannya tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Karena distribusi dilakukan oleh pemerintah lalu merata. Di gap jurang pemisah antara nang sugih dan miskin hampir kada. Kadang nang amun di kapitalis nang sugih benar dan miskin benar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu kapitalis itu. Kemudian mudah melakukan pengaturan terhadap barang atau jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Nah, kelemahan-kelemahan daripada sistem ekonomi sosialisme ini, yang pertama, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Nah, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Sama aja, seberatan sama aja. Kemudian tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat terhambat. Bapak bahimat itu kalau sama aja juga karena hasilnya. Nah, itu. Jadi kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian itu mandek. Nah, itu bisa mengakibatkan kelemahan-kelemahannya. Koler jadinya sama aja juga. Kada begawe ya dapat juga. Kan itu lah. Baik seadanya aja. Tanggung jawab ganda loh, tanggung jawab kecil, gaji sama, hak tanggung jawab kecil kan kayak itu akhirnya nih. Jadi makanya gaji, orang menggaji itu berdasarkan tanggung jawab ganal, tentu gajinya ganal. Tanggung jawab halus juga. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Yang keempat, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Jadi kira kawan yang betul isi yang bebannya banyak kan diambil negara dan sosialis supaya sama kan itu lah jurang pemisah diperkecil negara. Kemudian yang ke 5 lah, kurangnya variasi dalam memproduksi barang karena terbatasnya pada ketentuan pemerintah menentukannya. Kemudian yang ke-6, tidak ada insentif untuk kerja keras, maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi bisa mundur. Kelemahan sistem sosialis ini ya itu tadi, kerja keras bahimat hasilnya kada juga. Kalau penghasilan atau gaji fasilitas lebih kada sama aja. Kemudian tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Jadi Karmak hanya mengkritik keburukan kapitalisme. Jadi Karmak ini komunis lah, itu kapitalisnya, ekonomi kapitalis yang dikritiknya, tapi dia tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Di bawah sosialisme kayak apa? Karena anunya sumber dayanya nah. Jadi sistem ekonomi sosialisme itu tidak sama dengan sistem ekonomi komunisme. Di mana bedanya? Nah, di bedanya itu sistem ekonomi sosialisme ini merupakan tahap persiapan ke komunisme. Jadi istilah itu batu pijakannya sistem ekonomi sosialis untuk menuju ke sistem ekonomi komunis. Nah, komunis ini, kalau sistem ekonomi komunis ini merupakan tahap akhir dari perkembangan masyarakat atau disebut the six major historical states.
Di sini primitif, komunisme, ya, slavery, feodal, kapital, sosial, dan full komunis. Itu mencakup sudah komunis ini. Banyak komunis itu bang, nang sugih kena sugih, ya kalau nang miskin ke di sama rata, jadi ambil nang ampun nang sugih diambil diculungkan di pemerintah nanti memaksa tentang komunis. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, mixed economy system. Ini adalah perpaduan antara sistem ekonomi kapital atau liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Nah itu ya. Jadi pemerintah di sini melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, tapi pihak swasta atau masyarakat juga diberi kebebasan menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkannya. Tadi ekonomi campuran tadi ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian ini didasarkan atas yang pertama sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, amanah konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat dan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah itu tujuan ekonominya, bahwa orang Indonesia ini adil dan makmur. Nah itu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ayat 2 ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu sandarannya. Kemudian pasal 33 ayat 1 sampai 3, masih hafalnya kah dulu waktu SD ya, hafal pasal 33 ayat 1 sampai 3 atau landasan-landasan ekonomi Indonesia ya tak. Pasal 34 ya kah, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berjualan diterapkan gitu ya lah. Nah jadi kemudian sistem ekonomi Indonesia, jadi sistem ekonomi Indonesia disebut juga dengan ekonomi campuran ya, sistem ekonomi Pancasila. Jangan sampai aja tuh sistem ekonomi Indonesia ada sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Pancasila, sistem demokrasi ekonomi, sistem mekanisme pasar terkendali ya itu. Jadi di sini karakteristik yang membedakannya itu bahwa pemilikan barang konsumsi bebas terkendali. Nah, kan Indonesia. Kemudian hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi dan swasta. Kemudian ada intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar di Indonesia adalah. Kemudian ada insentif dalam bentuk material maupun moral. Ya. Jadi itu dulu perkuliahan perekonomian Indonesia untuk yang perdana ini. Nanti kita lanjutkan akan datang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.